Assalamualaikum sahabat iman. Kilas balik sebelum datangnya Islam, mari kita belajar dari masa jahiliyah dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, salah satu dari 4 khalifah ternama masa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar pun terkenal dengan ketegasan dan kelembutan hatinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada nabi sesudahku maka ia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dikisahkan pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Umar bin Khattab sedang menangis, kemudian tertawa hampir bersamaan. Ketika ditanya apa gerangan yang menyebabkannya demikian, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa ia teringat keadaan dirinya di masa jahiliyah dulu. Umar menjelaskan kenapa ia menangis. Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasulullah? Aku teringat ketika masa jahiliyah, anak perempuanku di masa itu wahai kekasih Allah. Ketika dia sedang asyik bermain, aku membawanya ke suatu tempat, di mana sampai tidak ada orang yang melihatku. Di sana aku menggali tanah, bahkan anak perempuan yang tidak berdosa itu terus bermain dan menemaniku menggali tanah. Sesekali anak itu mengusap keringat yang mengucur dari wajahku dengan terus menanyakan, "Ayah, apa yang sedang ayah lakukan, dan kenapa kita terus menggali di sini?" Ketika aku sudah merasa cukup dengan lubang itu, dan dengan perasaan malu memiliki anak perempuan, aku masukkan anak yang tidak berdosa itu ke dalam lubang yang aku gali lalu aku menguburnya hidup-hidup. Terbayang olehnya seandainya saja anak perempuannya masih hidup, ia akan bisa bersama mereka, dan akan mendapatkan cucu yang banyak dari mereka, sambil terus meneteskan air mata. Lantas seketika Umar tertawa dan melanjutkan kisahnya, ketika di masa jahiliyah aku terbiasa membuat patung-patung berhala, yang dimana aku membuatnya dari gandum dan manisan. Akan tetapi ketika diriku dilanda lapar atau musim paceklik, maka aku terpaksa mengambil bagian-bagian patung berhala tersebut kemudian memakannya, dan setelah musim paceklik berakhir aku sempurnakan lagi bentuk berhala tersebut dan aku menyembahnya kembali. Mendengar hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turut tertawa. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Masa jahiliyah dikenal juga dengan masa kegelapan atau kebodohan, di mana akal dan hati nurani tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebut saja 2 hal yang membuat Umar bin Khattab menangis dan tertawa ketika mengingatnya. Di masa jahiliyah perempuan tidak dihargai sama sekali. Bahkan memiliki anak perempuan adalah aib yang besar, karena dianggap tidak berguna, tidak bisa berperang dan tidak bisa mewariskan kejayaan serta kemuliaan. Bahkan perempuan dianggap sesuatu yang bisa diwariskan. Tak ubahnya seperti barang atau benda mati belaka. Mengubur anak perempuan hidup-hidup sangatlah tidak manusiawi, itu karenanya bisa disebut tipikal orang jahiliyah adalah tidak mempunyai hati nurani. Akal sehat pun seharusnya menolak akan hal ini, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Peristiwa kedua, di mana Umar bin Khattab memakan Tuhannya yang ia buat sendiri. Jika akal sehat berfungsi sebagaimana mestinya maka akal akan menolak Tuhan yang bisa dibuat dan dimakan, atau Tuhan yang bisa dibuat dan dihancurkan. Setelah Umar bin Khattab memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menyadari akan kebodohan tersebut. Ia menyesalinya ketika dengan bodohnya ia mengubur anak perempuannya hidup-hidup, karena itu ia menangis tatkala mengingat peristiwa tersebut. Dan Umar bin Khattab menertawakan kebodohannya. Bagaimana bisa? Dulu ia membuat Tuhan yang ia sembah lalu memakannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Agung. Dengan syariatnya yang dibawa melalui tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mengeluarkan umat manusia dari kebodohan dan keprimitifan, serta mengajarkan kita untuk menggunakan hati nurani sebagaimana mestinya. Juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang manusiawi. Alhamdulillah sahabat iman, semoga cerita ini dapat meningkatkan rasa syukur kita karena Islam membawa keberkahan bagi umat ini, dan kita mendapatkan nikmat iman dan Islam ini secara mudah tanpa pengorbanan apapun. Untuk itu perlunya kita mengusahakan iman kita. Usaha atas iman sangatlah penting, karena apabila tidak diusahakan, maka iman pun akan terkikis. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, mulailah ceritakan kisah-kisah Rasulullah, sahabat dan orang-orang soleh kepada anak istri dan keluarga kita, agar muncul rasa semangat jazbah mereka dalam beramal. Semoga Allah memberikan kita kepahaman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.